Hai, gue Riang. Gua Ardi. Balik lagi di Awas Jurik. Awas dikirimin setan Waduh. lewat JNE, Waduh. Gojek. Jadi ngorder. Jadi ngorder ya. Cum, apa kabar Cum? Alhamdulillah. Apa ini? Alhamdulillah tuh apa ya maksudnya? Nggak menjawab juga sih sebenarnya kan. Ya ngantuk-ngantuk dikit lah ya. Kata dikit lah ya. Jadi ini kita ngonten habis latihan nih. Yuk, iya. Nih. Apa tuh? Hari ini lagi bukan segmen pos ya. Jadi gue nggak sengaja ternyata denger Cumi punya pengalaman terkait klinik yang. Oh iya emang. Oh. Gua bukan lu. Oh iya. Malah gue yang kaget ya. Jadi ternyata pas gue dengerin kisahnya epic juga. Udah denger panjang banget tadi ya, cuman lu mau nggak mau harus ceritain ulang Cum. Aduh. Biar pada Tadi nggak ke-record ya. Gue puterin aja di sini harusnya nih kan. Apa kita rewind? Cum, gimana Cum tadi Cum? Coba ceritain. Mulai dari mana dulu nih? Kronologinya dulu deh. Oke. Jadi Awalnya kenapa nih? Maksudnya gue lahir tanggal waduh. Kalau nggak salah di lu ini Cum ya, bini lu ada sempat mengalami gangguan ini ya, bukan mental health. Jangan dong, nanti gue juga kan yang kena. Biar kekinian. Bener juga. Jadi ada gangguan apa sih, magis lah. Ya sempat ada gangguan magis. Kalau nggak salah lu juga kalau nggak salah skeptis ya soal gini-ginian ya. Sebenarnya lebih ke Ya basic aja kan. iya, ya udah aja. Kayak ada tahu cuman ya udah cukup sampai situ aja. Nggak terlalu Lo gimana gue gitu. N gitu. Lo Andika. Iya. Sorry Kap. Sadikap. Coba Jung ceritain tadi kenapa nih awalnya gimana? Soalnya sampai ternyata lu diem-diem rumah lu kena heboh ya dengan kejadian kayak gini. Tetangga heboh, Buset. keluarga heboh. Ada akta di dalam. Untung nggak masuk Twitter tuh ya, nggak viral. Jadi pokoknya awalnya itu 3 tahun yang lalu deh kalau nggak salah. 3 tahun yang lalu tuh gue baru kayak pindah kerja gitu kan, kantor baru. Salah satu agensi lah. Tuh gue emang sering pulang malam tuh. Oke. Dan karena kantor baru kan, cari muka dulu. Oh iya. Bukan nyari duit ya. Bukan nyari duit, cari muka dulu. Pantes bini lu marah. Waduh, bener juga. Nah, sering pulang malam. Oke, suatu ketika pas lagi sore-sore, bini gue lagi sama anak gue di rumah, tiba-tiba ada ini bel rumah gue bunyi. Jingle bell. Bukan dong. Bukan. Jadi tiba-tiba Kan bel. ting dong. Standar banget ya bunyinya. Password Gitu. Assalamualaikum gitu biasanya kan. Bunyi tuh ting dong gitu kan. Terus bini gue tuh jam-jam mau maghrib lah ya. Ini awal-awalnya nih ya. Awal-awalnya nih. Pokoknya tiba-tiba suatu hari sore-sore jam hampir maghrib ada bel gitu. Ting dong. Gojek enggak deh. Terus ternyata order. Terus dicek kan sama bini gue, ngeliat tuh buka pintu, wah nggak ada siapa-siapa. Mungkin tapi dia masih positif thinking tuh, kayak masih normal udah, ya, masih normal lah. Atau ada anak iseng atau gimana gitu. Nah, cuman kejadiannya nggak cuma sekali, ternyata besoknya kayak gitu lagi. Anjir. Ini reguler nggak sih? Nggak, apa cuma 2 kali doang? Dia reguleran sih. Anak band ternyata. Jadi ini kita menjutain cimpong. Jadi kayak besoknya gitu lagi. Sama tuh kayak sore-sore mau maghrib ada lagi ting nong. Setiap mau maghrib ya ininya ya? Itu kayak berapa hari gitu akhirnya tadi kan gue nggak tahu kan. Terus tahu pas gue pulang kantor suatu hari bini gue cerita ini udah berapa hari nih setiap maghrib ada belnya bunyi terus. Itu sampai akhirnya baterai belnya gue copot. Oh udah terlalu ini iya, ya, mengganggu ya. Copot aja lah gitu kan. Tapi tetep tuh ternyata setelah hari itu besok-besoknya kayak pas bini gue sama anak gue lagi di rumah ada aja tuh kejadiannya kayak tiba-tiba mulai ada tiba-tiba dia ngeliat set gitu ada yang lewat sekelebat gitu. Sekelebat terus kayak Buatnya lu taunya gue ya lagi belajar ninja. Jadi ninja. Ninja 2,5 lagi. Terus apa tuh tadi? Oh ya sekelebat terus anak gue juga tiba-tiba kayak lagi main di dapur gitu kan. Tiba-tiba dia kayak bentar, anak lu berapa tahun umurnya waktu itu? 2 tahun hampir 3 kali ya. Lagi bening-bening itu mata tuh. Nah terus kayak
dia tiba-tiba lagi main di dapur, terus kayak dia tuh ngeliat kayak dari bawah terus ke atas gitu, terus kayak agak ngobrol tuh. Ih, Bini serius gue pet Parno kan, Wah, anjay. terus langsung kamu sini Itu masuk ke kamar. mana ngeliatnya? Jadi di dapur ya kayak ngelihat orang aja gimana sih. Oke. Gitu ada ke atas. Mm-mm. Terus suruh masuk kamar. Nah sejak itu pokoknya kayak bini gue tuh kalau udah maghrib dia takut tuh kalau di luar. Oh, jadi noit ya. Dia jadi kayak udah ngambilin semua Iya, barang, iya, masuk iya. kamar dah, tungguin gue Nyetok pulang. udah gitu ya. Iya, tok kan. Nah terus ya kan gue juga kerja juga jadi nggak ini kan, jadi nggak tenang juga nih, bini gue gimana nih kan. Sampai Kepikiran gue, akhirnya ya udah deh, coba deh. Jadi tetangga tuh ada yang emang kayak semacam ngerti lah gitu ya. ngerti gitulah ya, kayak ustadz gitu. Nggak apa-apa deh, coba panggilin ke rumah buat ngecek gitu. Nih akhirnya suatu hari dia datang nih, masuk kan ke rumah, terus dia ngeliat-liat. Bagus nih. Iya. Gue tuh betak. Buat gue ya, gue langsung masukin kantong. Set. Doi Halus ya, halus. TV gue mana? Gucci gue yang gede mana? Kayaknya gue punya motor tadi. Motor gue mana ya? Tadi pas ninja. Kok jadi Scoopy? Berubah nih jadi sepeda ya. Terus Turun. Terus dimanggil gitu? Manggil terus emang bilang, ada nih, itu dia bilang. Terus kayak sama dia dibawa garam kasar tuh. Oh iya. Terus kayak dia dilempar-lemparin lah ke kamar-kamar. Oh, ininya ngalunginnya ke kamar ya? Kamar-kamar terus ke belakang ke dapur. Jadi kalau rumah gue tuh masuk pintu itu kayak emang ada kayak lorong gitu, sini kamar gue, sini ada kamar satu lagi. Masuk lagi baru tuh area ruang tamu, dapur gitu. Area dapur. Oh, dapur dulu. Dapur, area keluarga di depan. Jadi masuk keluarga, kamar Kayak lorong gitu ya modelnya. Terus udah kan dikasih dilempar-lemparin garam, terus kata dia udah nih insya Allah udah nggak kenapa-napa. Insya Allah udah sih. Insya Allah kalau misalkan digini lantainya jilat-jilat asin dah tuh. Udah tinggal goreng nih. Kalau mau tambahin ceplok telur juga boleh di situ. Gue kira dia ngelemparnya kayak South Bay gitu. Garam kasar. Dinagin tapi. Jadi nagin. Terus akhirnya? Nah terus udah tuh. Enggak, dia cuma nabur garam doang. Iya, nabur garam sama ada doa lagi. Enggak sih, kayak nabur garam sama kayak baca-baca dikit, gue juga gak ngerti sih. Baca komik gue. Baca yang kebalik gitu. Serem ya. Nah terus udah tuh, tapi ternyata besok-besoknya kayak masih ada lagi tuh gangguan. Sebenarnya lebih ke ini sih, lebih ke kayak sekelebat gitu sih. Nah itu kan pas kejadian itu tuh lagi bulan puasa, gue juga. Oh itu pas bulan Ramadan ya? Lagi bulan puasa, gue juga heran tuh. Kan bulan puasa kan. Ateis setannya. Iya kan. Buddha atau Hindu kan nggak tahu, dia nggak puasa juga kan. Nah terus gue juga pernah tuh ngalamin sekali, walaupun sebenarnya gue juga cuek-cuek aja kan. Jadi gue lu juga sempet ini ya? Gue lagi duduk di lantai. Tiba-tiba tuh kayak pas gue lagi lihat ke bawah gini, tiba-tiba kayak ada yang lari nyamperin gue, terus gue kayak apaan tuh? Tapi anjing gue kenceng lagi. Tapi kayak apanya kenceng? Kayak kita nggak minum apa-apaan. Ada fresh tea. Horny. Waduh. Udah malam sih. Nah, tapi gue kayak ya udahlah, gue nggak terlalu mikirin banget. Cuman gangguannya makin lama makin berasa karena membantu gue. Jadi gue ada pembantu tuh, ada mbak. Anjing ini intensitasnya tinggi Jem ya. Jadi mbak gue tuh ganggu gini. Kayak pulang pergi gitu dia kan. Jadi datang pagi, sore balik. Siang gitu. Pulang. Siang malah ya. Nah kadang tuh kalau misalnya pagi-pagi dia datang kan dia megang kunci tuh. Itu pembantu lu PNS. Berangkat pagi pulang siang. Kalau PNS kan sih berangkat siang pulang sore. PNS tuh. Ada ke mallnya nggak ada? Ada ke mallnya, makan di mall sampai sore abis itu pulang. Udah kan. Sama beli jam biasanya. Ke mall beli jam. Terus nah kadang kalau dia datang kan megang kunci tuh pas gue masih tidur, tapi dia tuh sering kayak berasa ada yang keluar kamar. Atau ada yang lewat, bahkan sampai kayak dia sempet nyapa gitu, udah bangun bu gitu. Padahal kayak bini gue masih tidur. Anjir. Oh dia ngeliat ya berarti. Merinding gue. Nah
Terus ini sekeluarga serumah nih berarti ini ininya ya. Apa udah nih? ngalamin ya. Iya. Nah terus kayak suatu hari nih pas lagi hari Sabtu kalau nggak salah ya, pagi-pagi Anjir, jam 10 pagi cuy. pembantu gue lagi nyetrika. Kondisi ini lagi di ruang keluarga nih. Ruang keluarga kan ada di depan kan. Terus ada buffet TV, dia lagi nyetrika tuh sambil nonton. Nah di sebelah sini, sebelah pinggir ini ada sofa. Bini gue duduk situ. Oke. Jadi dia sambil nonton sambil ngobrol juga sama bini gue. Terus Tiba-tiba pas lagi nyetrika dia bilang, bu kok sini saya ini ya wah, berat nih. Apa ya gitu. Oh berat gimana mbak? Iya nih tahu nih masih nyetrika tuh dia. Nah posisinya gue lagi nggak di rumah. Gue lagi di rumah nyokap kan emang deket sama rumah kan. Nah terus tiba-tiba dia bilang lagi tuh, bu kok semakin berat nih bu. Apanya tanggung jawab? Soalnya ada bini gue di atas gitu. Ada saya bi. Iya. Pantesan berat. Udah pikir saya kuda gitu. Terus makin berat. Oh iya. Terus tiba-tiba dia nunduk gitu. Iya anjing kayak shutter bangsat, serem gue. Terus langsung tiba-tiba dia kayak ketawa lah itu. Wah, masuk. Gitu. Ternyata ya itu ada yang masuk. Kan. Kaget dong ini gue kan lagi duduk. Waduh, kenapa nih? Gitu. Mana Sabtu? Iya, mana Sabtu? Kan Coba aneh. Minggu. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Apa bedanya gitu. Kalau malam Jumat gue ngerti deh. Nah iya, Minggu besok kerja nih gimana sih, pakai nakut-nakutin. Nah terus dipanggil itu tetangga, bu tolong gitu. Oh ini ramenya jadinya nih. Iya, nah kebetulan ada Bu RT. Bu RT lagi nyapu. Iya masa lagi ngedram cum. Terus panggil tuh, Bu RT ini mbak saya ketawa-ketawa gitu. Akhirnya sama Bu RT diapain ini apa kayaknya sih apa jempolnya tuh di ini ditekan ya? Ditekan lah gitu kan. Nah gue kan nggak tahu tuh posisinya gue lagi di rumah nyokap kan. Tiba-tiba Bu RT ke rumah gue, Mas Ardi mbaknya sakit, dibilangin mbaknya sakit. Sakit apaan tadi, bayi-bayi aja. Pas gue ke rumah udah rame ternyata. Anjir. Banyak orang gitu kan. Ya nih mbaknya tadi kemasukan. Iya. Itu pasti kenceng cum suaranya itu. Iya. Namanya pas Pagi-pagi kan. Iya. Kan dia udah ngeliat tuh ke atas. Udah liat ke atas. Lu manggil lah di dukun, depan. lihat ke atas. Ngobrol nih di depan nih di ruang tamu. Terus pas lagi ngobrol, dia kasih tahu kan emang di atas banyak nih. Terus tiba-tiba dia kayak gimana sih gini. Kode-kode gitu kan. Terus kayak mau dimasukin tuh. Iya. Ternyata dia masuk. Nah, dia tiba-tiba berubah kayak ngomong bahasa Sunda. Anjir. Anjir, Masukan sepuh. Iya, gua enggak ngerti lagi. Udah gitu kayak kakek-kakek gitu kan. Dulu Cina. Iya. Bahasa apa? Gue nggak ngerti gitu kan. Ya maksudnya tahu lah dikit-dikit, cuman kayak nggak nangkep banget gitu kan. Dia ngomong apa gitu, dibilang apa ya kalau bahasa Sundanya tuh. Ya gue juga inilah nggak bisa bahasa. Intinya dia ngasih tahu kayak ini emang ada nih butuh dilakukan kayak ritual gitu. Oh eksorsis. Butuh kayak ada. Lo harus punya ayam cemani, terus kayak gitu gitulah banyak lah dia minta bilang syarat ada ya. minta syarat Terus tuh. Nah gue kan kayak sampai segitunya sih ini kan. Terus nggak lama setelah dia udah jelasin gitu, gue sih cuma iya kayak doang, cuman di dalam hati kayak nggak perlu gini banget deh. Iya udah mulai aneh soalnya. Terus habis itu nggak lama dia udah balik lagi tuh ke udah jadi versi dukunnya gitu kan. Terus dia nanya, tadi udah ini ya udah dijelasin ya gitu. Dia ngomong gitu. Iya. Oh udah mas. Ya jadi harus kayak gitu mas, harus pakai ini pakai itu. Oh yaudah dah, nanti saya coba tanya-tanya deh. Gue speak kayak gitu. Padahal gue juga dalam hati kayak nggak mau sampai ke situ. Terus singkat cerita udah selesai diskusinya. Terus dia mau pulang tuh, nanti dikabarin lagi mas ya. Nah terus kayak dia sebelum pulang dia tuh ngambil tanah dari rumah gue. Anjir. Terus kayak dibilang nanti tanaman lo nih ya. Dia ngambil tanah gitu, terus dia bilang ntar dari rumah saya pantau mas gitu. Oh gue kayak dalam hati sebenarnya ngapain nih pantau kenapa harus ngambil tanah juga sih. Tapi ya udahlah, dia udah ngambil mau gimana, mau bayar nih tanah gue gitu. Mahal nih harganya tanah gue. Gue bayar tanahnya sama bangunannya juga. Terus besok dia jadi tinggal di situ cuma. Terus akhirnya udah tuh habis itu
besoknya mbak gue nanyain, yang apa mbak bantu gue lo? ya pagi-pagi kan, gimana pak, udah kemarin udah mbak, tapi kayak enggak kayak Hmm. gitu-gitu. Saya nggak mau kayak gitu deh. Nah udah tuh habis Karena itu, lu tau lah ya harga ayam cemani kan. ya itu, tapi gue juga ya nggak mau ke arah sana, Ya terlalu klinik terlalu lah ya. klinik kan. Udah tuh, Tetanggain nasa. iya, Bokapnya nyariin tuh. berapa kali tuh. Nah habis itu tapi setelah kejadian itu ya emang sempet ada lagi tuh beberapa kejadian lah, sama sih kayak pernah kejadian pas lagi sahur. Tiba-tiba kayak anak gue tuh ngelihat ada yang apa sekelibat gitu ya, tembus ke kamar gitu. Ya udah kayak gitu-gitu. Nggak makin reda keadaannya. Nah karena udah semakin, karena maksudnya nggak hilang-hilang gitu kan. Jadinya kayak bini gue cerita-cerita lah, gue juga cerita-cerita lah ke bokap nyokap gue. Oh ya, lu cerita ke bokap nyokap nih. Dia juga, bini gue cerita juga ke orang tuanya kan. Terus ya udah, oh gitu, yaudah nih, ini mama punya teman nih, guru ngaji gitu kan. Oke, sekarang rekomendasi dari orang tua lu. Dari orang tua nih, tadi kan tetangga nih, tetangga udah gagal, bantu udah gagal. Sekarang dari orang tua nih ya kan. Apalagi yang hilang ya. Lagi Ubin udah hilang, Ninja udah hilang, apalagi Genteng kayaknya sekarang. Lama-lama nggak punya rumah gua. Terus akhirnya beberapa hari datang tuh dia bawa temennya, guru ngaji gitu. Pas datang ke rumah, ya emang dia lihat-lihat lagi juga tuh, lihat-lihat lagi. Terus cowok apa cewek nih, cowok. Pas dia mau naik ke atas kan, mau naik tangga gitu, kayak baru berapa langkah kayak, aduh, wajib, saya nggak kuat nih, idih itu. Kenapa? Kurang makan kali, nggak kuat. Saya nggak kuat, saya bukan anak gunung. Taunya bawa barbel deh. Aduh, gak kuat sambil angkat barbel. Enggak, mau carry lo. Oh iya anjir. Saya kirain Semeru gitu. Nah, terus di depan aja deh. Ya udah akhirnya di depan. Oh, dia sampai nggak ini ya, nggak berani ya? Nggak berani. Depan aja deh. Di depan tuh kayak buka Quran, kayak baca-baca Al-Quran gitu. Nah, dibaca tuh dari ayat pertama sampai khatam tuh baca tuh dia. Gue juga disuruh ngikutin kan. Lama dong. Lama, tapi dibaca cepet tuh. Gitu kan. Udah selesai, terus udah dibacain ini nih Al-Quran, insya Allah gak kenapa-napa. Tapi gue kayak dalam hati, ya kayaknya nggak mungkin sekali doang sih, ya kan. Ya udah deh. Soalnya nih, apa intermezzo dikit. Tadi gue denger dari sekilas cerita lu kan, lu ngerasain panas ya cuma. Oh iya. Nah emang gue jadi selama ada kejadian-kejadian itu kayak di rumah tuh hawanya kayak panas gitu kayak. Lu bilang tadi dari sini pokoknya kalau berdiri, ya? kalau berdiri itu dari sini ke atas tuh kayak nggak clear. Oke. Kayak nggak aneh deh gitu. Aneh lah pokoknya, nggak plong gitu, kelihatan tuh kayak nggak plong. Terus itu tuh sejak kejadian dari hari pertama. Nah terus udah kan nih sama si guru ngajinya, udah selesai, ya udahlah kalau udah gini dia pulang tuh. Cuman kayak ya masih ada aja tuh hawa panasnya, masih ada. Hilang ya. Sampai kayak gue kan jadi di rumah gue ada musola juga tuh, deket apa namanya, deket dapur. Itu emang gue jarang sholatin di situ sih, gue sholat selalu di kamar kan. Ya udahlah gue sholatin juga di sini. Rumah orang kaya ada musolanya. Iya, ada ini juga, ada Bilalnya yang azan ada juga. Ada koordinator RT. Ada imam di situ. Imam Samudra. Samudra jangan dong. Dua Ramadan teroris. Terus apa tuh namanya? Oh, gue sholatin di situ kan. Beberapa kali itu emang gak enak banget sholat di situ. Kayak nggak konsen aja, hawanya tuh juga nggak enak. Nah terus suatu saat mungkin bokap gue juga karena udah dengar cerita gitu. Wah, dia serius ya. Dia bawain tuh kayak radio murotal gitu. Oh, suara ngaji. Dia radio ngaji gitu kan. Pasti biar yaudah nih, biar rumahnya ada ngaji dah. Oh ya udah deh, gue kan nggak boleh juga nih kayaknya, biar ada yang ngaji lah, biar lebih tenang gitu. Loh, gue taruh di mana ya? Gue mau setel nih. Setel di kamar. Kayaknya di kamar sih nggak gitu amat. Terus gue mikir, wah kayaknya di dapur sini mantap gitu kan. Soalnya arahnya dari yang setiap ada dapur yang itu di situ ya. Iya, dapur ke atas itu. Nah terus ya udah gue taruh, jadi gue ambil kursi, gue
gue taruh di atasnya. Jadi posisi kursinya nih nggak jauh dari tangga. Ini nih tangganya di sini baratnya, kursi gue taruh di sini nih, jadi nggak jauh. Gue setel tuh, tas mulai kan, ngaji Bismillah gitu kan. Itu lagu Mandarin. Waduh, nih mana dia begitu ya, gue juga ngerti ya. Ternyata salah kaset. Bokap lu datang, maaf di. Ayah salah bawa album. Kasetnya salah gitu. Itu lagu kungfu. Dulu Tai Chi Master pakai itu gitu. Terus ayo setel tuh. Gue setel. Habis gue setel gue tinggal tuh ke kamar. Kan. Gue ke kamar, pas gue lagi di kamar kan masih ada tuh muter kan. Jadi terus gak lama kok gue gak denger lagi suaranya ya. Oh mati ininya merotalnya. Nah terus gue cek dong. Pas gue datang gue ini kan. Perasaan ini on off-nya masih nyala gitu. Gue kira kan mungkin baterainya kendor apa gitu kan. Atau habis kali ya. Gak kenapa-napa kan, gue puter-puter akhirnya nyala lagi tuh. Wih aneh, anjir. Nyala lagi kan, gue taruh lagi deh. Pas gue taruh lagi, gue mau balik lagi nih ke kamar. Kayak cuma berapa langkah gitu, tiba-tiba keganti sendiri tuh. Anjir. Jadi radio bunyi. Anjir. Kayak film-film. Iya makanya. Terus gue kayak waduh, kok keganti sendiri ya ke radio ya. Akhirnya gue matiin aja deh. Anjir. Wah ini chaos cuma. Gue malu chaos juga. Gokil. Mantap. Nah, kayaknya waduh makin chaos nih. Nah, tadi kan tetangga udah nih dari bokap juga udah, mertua udah, bokap udah. Akhirnya gue sama bini gue cerita-cerita lah ke temen. Circle-nya jadi circle temen nih. Kan cerita-cerita ini rumah gue gini. Nah, terus ada nih sahabatnya bini gue, gitu. Dia bilang gue punya saudara nih yang bisa. Oh boleh. Gitu. Coba nih akhirnya gue ketemu tuh sama si saudaranya temennya bini gue ini, gitu kan. Gue ke rumahnya tuh sambil kenalan gitu kan. Rekomendasi nih ya. Iya udah dikasih rekomendasi sambil kenalan, terus sambil ceritain gimana di rumah segala macam. Terus kayak nah pas gue di rumahnya itu jadi nggak tahu gimana caranya ini kayak orang ini tuh kayak diem gitu, terus kayak dia komunikasi tuh kayak ngobrol gitu. Anjir. Terus kan gue kan ngeliatin aja kan ya, ini kenapa ya, pada lagi doa atau gimana gitu kan. Terus setelah dia selesai terus dia bilang udah ditungguin di rumah gitu. Anjir. Si ininya nih, si orang ini pinter lah gitu. Orang pinternya ini ditantangin kali sama di rumah. Enggak, udah di WA. Oh iya benar, udah di miss call dia. Udah di miss call. Nggak sabar nih gitu. Nah terus ya udah tuh akhirnya datang kan. Nah, bareng ya malu ya? bareng. Nah dia tuh juga punya tim, jadi ada sekitar 4 orang lah timnya. Ini jadi kayak Ghostbuster nih. Iya. Itu nggak pakai alat ya. Alat fogging. vakum cleaner. Nah terus ke rumah, sampai rumah maghrib. Nah, buka puasa dulu tuh. Oh iya, masih santai di dulu momen lah, puasa ya. Kan? Karena iya masih di bulan Ramadan juga emang. Jadi buka puasa dulu, makan dulu gitu kan, santuy-santuy. Nah sekitar jam 7-an lah gitu, baru nih dimulai kayak ini ritual. jadi di situ tuh ada gua, bini gua, mbak gua juga ada tuh di situ. Oh belum pulang ya, biasanya kan emang dipanggil balik lagi ke rumah buat ikutan gitu. Karena menurut dia sempat nanya sih, ini ada orang lain nggak di rumah? Ada mbak. Oh mbak suruh ikutan aja gitu. Oh ya udah. Terus di dapur kita bikin kayak ya udah duduk gini, rame-rame mau bikin mediasi gitu. Nah tadinya mau mediatornya mau gua. Buat kan masukin si ininya ya, salah satu ininya lah gitu makhluknya. Terus yaudah deh, gue juga kan belum nggak ngerti gitu-gituan. Yaudah nggak apa-apa, coba deh. Gue diem aja tuh, gue gini aja. Kok nggak ada apa-apaan nih? Gitu. Apa ini udah sebenarnya? Gue juga nggak tahu kan. Tapi gue nggak ngerasa apa-apa sih. Dan ternyata gue nggak bisa. Gue nggak bisa tuh jadi mediator. Nggak tembus ya. Makanya katanya ada yang ketutup atau kenapa lah gitu kan. Nah terus akhirnya yaudah deh, siapa nih mau mbak aja deh mbak gitu kan. Akhirnya mbak gue tuh yang kesurupan itu ya. Iya. Pembantu lagi kesurupan ya. Mbak gue agak ada 5 detik langsung cus
Anjing. Berubah dia jadi gorila. Serius lu, ininya bentuknya gorila tuh. Anjing. Ditanya lah tuh kan, sambil gini-gini dia. Itu nggak garuk-garuk ya. Ini monyet nih. Monyet kampung. Nah, ditanya kan tuh siapa gitu. Dia sih sebenarnya gue agak lupa sih jawaban pastinya apa, cuman dia bilang emang dia berbentuk